Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alia Fitri Ramadhani dari kelas 10A dan di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera, berdiri pada tahun 670 Masehi oleh Dapunta Hyang Srijayanasa hingga gugur pada tahun 1377 Masehi. Awalnya kerajaan ini hanyalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di pantai utara Pulau Sumatera hingga menjadi jalur perdagangan internasional dan berkembang menjadi sebuah negara. Untuk letak dari Kerajaan Sriwijaya sendiri sempat menimbulkan perdebatan hingga melahirkan beberapa teori. Teori-teori yang ada diantaranya adalah teori Palembang, teori Riau, dan teori Jambi. Yang pertama adalah teori Palembang. Teori ini disusun oleh Coates and Pierre Yves. Menurut mereka berdua, Kerajaan Sriwijaya berada pada pinggir Sungai Musi, Palembang. Lalu yang kedua ada teori Riau oleh Moens. Menurut Moens, Kerajaan Sriwijaya berada pada Muara Takus yang sekarang menjadi Kepulauan Riau. Lalu yang terakhir ada teori Jambi oleh Sukmono. Menurut Sukmono, Kerajaan Sriwijaya berada pada sehiliran Batanghari, mulai dari Muara Sabak hingga Muara Tambesi yang sekarang menjadi Jambi, dengan catatan Malayu tidak berada pada tempat tersebut. Namun, karena Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, pada akhirnya banyak yang berpendapat bahwa kerajaan ini bersifat nomaden. Awalnya, pusatnya berada pada pinggiran Sungai Musi, hingga akhirnya berpindah karena melakukan ekspansi. Untuk silsilah kerajaannya, Kerajaan Sriwijaya pertama kali dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanasa, lalu berpindah kekuasaan pada Rudrawikrama, Sri Indramawan, Wisnu Maharaja, hingga mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa di tahun 856 Masehi. Kerajaan Sriwijaya gugur dengan Sang Grama Wijaya Tunggawarman sebagai raja. Konon, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu negara maritim terbesar yang pernah berdiri pada masa itu. Bahkan, wilayah kekuasaannya mencakup beberapa negara, mulai dari Sumatera, Riau, Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, hingga Semenanjung Malaka. Pada masa keemasannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil mengalami perkembangan di banyak aspek. Di antaranya adalah pada bidang politik dan pemerintahan, yaitu melakukan ekspansi dan penaklukan daerah, di antaranya adalah Kerajaan Tulang Bawang, daerah Kedah, hingga Tanah Gentingkra. Lalu pada bidang ekonomi, yaitu peralihan mata pencaharian dari bertani ke perdagangan internasional. Lalu pada bidang pendidikan, yaitu dibangunnya asrama Buddha bagi para pelajar dan pendeta di masa pemerintahan Balaputra Dewa. Perkembangan tersebut didukung oleh beberapa faktor yang pernah terjadi. Faktor pertama yaitu banyaknya pulau-pulau kecil yang berdiri di depan Sungai Musi. Pulau-pulau kecil ini berfungsi sebagai armada pertahanan dan juga jalur perdagangan bagi India dan Cina. Lalu runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam. Dan yang terakhir yakni berhasil ditaklukkannya Semenanjung Malaya yang merupakan tonggak penting dari perdagangan internasional dunia. Namun, pada akhirnya Kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu penuhnya aliran Sungai Musi oleh lumpur sehingga tidak baik untuk perdagangan. Lalu yang kedua, melemahnya Angkatan Laut dan juga pengawasan Sriwijaya sehingga banyak daerah yang melakukan separasi. Lalu serangan dari Raja Kolamandala pada Sriwijaya. Pada serangan pertama, Kerajaan Sriwijaya masih bisa bertahan, lalu pada serangan kedua, raja dari Kerajaan Sriwijaya ditahan. Yang terakhir yaitu adanya ekspedisi Pamalayu oleh Kerajaan Singasari. Dan Kerajaan Sriwijaya runtuh karena serangan Majapahit pada tahun 1377.
Untuk peninggalannya, Kerajaan Sriwijaya meninggalkan begitu banyak situs bersejarah. Untuk prasasti, ada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo yang merupakan dua prasasti paling terkenal dari Sriwijaya. Sedangkan untuk candinya, Kerajaan Sriwijaya meninggalkan Candi Muara Takus dan juga Candi Muaro Jambi. Untuk peninggalan lainnya bisa dibaca di belakang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.